Rekan-rekan semua, manajemen sumber daya manusia atau SDM, didefinisikan sebagai suatu kerja. Lingkungan kerja perlu diketahui pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun secara simultan. Dalam suatu penelitian di sebuah perusahaan garmen di Bandung, jumlah responden 200 orang, maka diperoleh data seperti berikut. Responden dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik antara lain jenis kelamin atau gender, usia, pendidikan atau edukasi, dan jangka waktu bekerja. Hasil olah data dari kuesioner yang disebar, menunjukkan gender yang diperoleh adalah wanita terdiri dari 37%, dan karyawan pria ada 63%. Hal ini menunjukkan adanya dominasi pria dalam pekerjaan ini. Rekan-rekan semua, dari sisi usia menunjukkan ada dua golongan usia, yaitu 35-36 tahun sebanyak 10%, dan usia di atas 36 tahun sebanyak 90%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan di tempat ini betah bekerja di perusahaan ini atau dengan kata lain, turnover karyawan sangat kecil. Selanjutnya dari sisi edukasi, dapat dibagi menjadi 4 kelompok karyawan, yaitu pendidikan SD sebesar 19%, SMP sebesar 44%, SLTA sebesar 36%, dan D4 sebesar 1%. Dari sisi edukasi tersebut diketahui, karyawan paling banyak adalah berpendidikan SLTP, artinya bahwa pekerjaan ini lebih banyak pada kegiatan fisik. Sementara karyawan yang berpendidikan D4 hanya menempati sangat kecil, yaitu posisi untuk pengambil keputusan teknis. Rekan-rekan semua, pengaruh stres kerja, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, secara simultan berpengaruh signifikan dengan kekuatan sebesar 39,8%. Secara parsial masing-masing variabel stres kerja, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Begitu pula dengan pengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Rekan-rekan semua, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan pekerjaan, kepribadian, dan motivasi kerja. Selain itu, faktor lainnya adalah kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, bahwa pekerjaan ini lebih banyak pada kegiatan fisik. Sementara karyawan yang berpendidikan D4 hanya menempati sangat kecil, yaitu posisi untuk pengambil keputusan teknis. Rekan-rekan semua, pengaruh stres kerja, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, secara simultan berpengaruh signifikan dengan kekuatan sebesar 39,8%. Secara parsial masing-masing variabel stres kerja, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Begitu pula dengan pengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Rekan-rekan semua, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan pekerjaan, kepribadian, dan motivasi kerja. Selain itu, faktor lainnya adalah kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, dengan pimpinan, beban kerja yang sulit dan berlebihan, terbatasnya waktu menyelesaikan pekerjaan, tekanan dan sikap kepemimpinan yang kurang adil, dan tidak wajar. Dimensi stres kerja meliputi beban kerja, sikap pemimpin, waktu kerja, konflik, komunikasi, dan otoritas kerja. SDM yang mendapat beban kerja melebihi kemampuan, maka dia akan mengalami kebimbangan kerja dan tidak fokus dalam bekerja. Sikap pemimpin yang tidak tegas membuat SDM bimbang dan ragu dalam melaksanakan tugasnya. Waktu kerja yang tidak menentu
Bekerja selalu melebihi jam kerjanya, tanpa tujuan yang jelas. Konflik yang sering muncul pada lingkungan kerja. Komunikasi tidak lancar, baik vertikal maupun horizontal, dan otoritas kerja yang tidak jelas, menyebabkan munculnya gesekan antar pribadi maupun unit kerja. Rekan-rekan semua, kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong. Kepuasan kerja perlu untuk memelihara karyawan agar lebih tanggap terhadap lingkungan motivasional yang diciptakan. Dimensi kepuasan kerja terdiri dari kondisi kerja yang mendukung, gaji atau upah yang pantas, dan rekan yang mendukung kondisi kerja yang mendukung. Dari sisi fasilitas kerja, ruangan kerja bersih, udara nyaman, transportasi untuk operasional tersedia, jaringan internet lancar, tidak mengalami buffering, gaji atau upah yang pantas, akan menimbulkan gairah kerja bagi karyawan perusahaan. Hubungan antar karyawan terpelihara dengan baik, secara individual, dan organisasi terjalin dengan baik, sehingga akan terciptanya adalah suatu tempat bagi sejumlah kelompok, di mana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas pendukung, untuk mencapai tujuan perusahaan, sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jenis lingkungan kerja, terdiri dari lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja, yang dapat mempengaruhi dirinya, dalam menjalankan, organizing, leading dan controlling, di dalam setiap aktivitas fungsi operasional SDM. Proses yang dikerjakan dalam manajemen SDM adalah kegiatan penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditunjukkan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Fungsi manajemen SDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, disiplin, dan pemberhentian. Rekan-rekan semua, tugas dari pimpinan perusahaan salah satunya adalah manajemen SDM dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan melalui SDM yang ada. Tujuan perusahaan dapat tercapai melalui kinerja karyawan yang unggul selama waktu yang telah ditentukan. Untuk mengetahui kinerja SDM, manajemen perusahaan dapat melakukan pendekatan melalui variabel-variabel yang berlaku dalam manajemen SDM. Pada video ini, pendekatan yang dilakukan menggunakan 4 variabel, yaitu variabel kinerja karyawan, stres kerja, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja. Rekan-rekan semua, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan pekerjaan, kepribadian, dan motivasi kerja. Selain itu, faktor lainnya adalah kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, dan disiplin kerja. Penilaian kinerja dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas, seperti evaluasi tujuan dan saran. Evaluasi terhadap tujuan dan sasaran memberikan umpan balik bagi proses perencanaan dalam menetapkan tujuan sasaran kinerja organisasi di waktu yang akan datang. Rekan-rekan semua, stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Penyebab stres kerja antara lain, konflik antar pribadi dengan pimpinan, beban kerja yang sulit dan berlebihan, terbatasnya waktu menyelesaikan pekerjaan, tekanan dan sikap kepemimpinan yang kurang adil, dan tidak wajar. Dimensi stres kerja meliputi beban kerja, sikap pemimpin, waktu kerja, konflik, komunikasi, dan otoritas kerja. SDM yang mendapat beban kerja melebihi kemampuan, maka dia akan mengalami kebimbangan kerja dan tidak fokus dalam bekerja. Sikap pemimpin yang tidak tegas,
membuat SDM bimbang dan ragu dalam melaksanakan tugasnya. Waktu kerja yang tidak menentu, bekerja selalu melebihi jam kerjanya tanpa tujuan yang jelas. Konflik yang sering muncul pada lingkungan kerja. Komunikasi tidak lancar, baik vertikal maupun horizontal, dan otoritas kerja yang tidak jelas, menyebabkan munculnya gesekan antar pribadi maupun unit kerja. Rekan-rekan semua, kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong. Kepuasan kerja perlu untuk memelihara karyawan agar lebih tanggap terhadap lingkungan motivasional yang diciptakan. Dimensi kepuasan kerja terdiri dari kondisi kerja yang mendukung, gaji atau upah yang pantas, dan rekan yang mendukung kondisi kerja yang mendukung. Dari sisi fasilitas kerja, ruangan kerja bersih, udara nyaman, transportasi untuk operasional tersedia, jaringan internet lancar, tidak mengalami buffering, gaji atau upah yang pantas, akan menimbulkan gairah kerja bagi karyawan perusahaan. Hubungan antar karyawan terpelihara dengan baik, secara individual, dan organisasi terjalin dengan baik, sehingga akan tercipta kinerja karyawan yang tinggi. Mereka saling mendukung dalam bekerja, untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Rekan-rekan semua, lingkungan kerja adalah suatu tempat bagi sejumlah kelompok, di mana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas pendukung, untuk mencapai tujuan perusahaan, sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jenis lingkungan kerja terdiri dari lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja, yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya penerangan, suhu udara, ruang gerak, keamanan, kebersihan, musik dan lain-lain. Lingkungan kerja non-fisik adalah suasana lingkungan kerja yang tercipta dari hubungan antara karyawan dengan lingkungan fisik pekerjaan yang dihadapi karyawan. Hubungan antara atasan dengan bawahan, dan hubungan sesama rekan kerja. Dimensi lingkungan kerja adalah penerangan, suhu udara, suara bising, penggunaan warna, ruang gerak yang diperlukan, kemampuan bekerja, dan hubungan pegawai dengan pegawai lainnya. Rekan-rekan semua, stres kerja, kepuasan kerja, lingkungan kerja perlu diketahui pengaruhnya terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun secara simultan. Dalam suatu penelitian di sebuah perusahaan garmen di Bandung, jumlah responden 200 orang, maka diperoleh data seperti berikut. Responden dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik antara lain jenis kelamin atau gender, usia, pendidikan atau edukasi, dan jangka waktu bekerja. Hasil olah data dari kuesioner yang disebar menunjukkan gender yang diperoleh adalah wanita terdiri dari 37%, dan karyawan pria ada 63%. Hal ini menunjukkan adanya dominasi pria dalam pekerjaan ini. Rekan-rekan semua, dari sisi usia menunjukkan ada dua golongan usia, yaitu 35-36 tahun sebanyak 10%, dan usia di atas 36 tahun sebanyak 90%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan di tempat ini betah bekerja di perusahaan ini, atau dengan kata lain, turnover karyawan sangat kecil. Selanjutnya dari sisi edukasi, dapat dibagi menjadi 4 kelompok karyawan, yaitu pendidikan SD sebesar 19%, SMP sebesar 44%, SLTA sebesar 36%, dan D4 sebesar 1%. Dari sisi edukasi tersebut diketahui, karyawan paling banyak adalah berpendidikan SLTP, artinya bahwa pekerjaan ini lebih banyak pada kegiatan fisik. Sementara karyawan yang berpendidikan D4 hanya menempati sangat kecil, yaitu posisi untuk pengambil keputusan teknis. Rekan-rekan semua, pengaruh stres kerja, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan berpengaruh signifikan dengan kekuatan sebesar 39,8%. Secara parsial masing-masing variabel stres kerja, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Begitu pula dengan pengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan secara signifikan. Bila variabel simultan ini dijaga dengan baik, maka akan berpengaruh baik bagi kinerja karyawan. Semoga video ini bermanfaat
Informasi lebih lanjut ada pada deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Terima kasih.